Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah di mana ada satu hari atau satu malam di dalam bulan Ramadan itu yang sangat mulia, yang kita kenal dengan nama yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, kita akan memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka tentunya kita berharap kita akan mendapatkan malam yang mulia tersebut, yaitu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kalau nanti kita insya Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita perbuat? Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu menjelaskan setidaknya ada 4 amalan yang harus kita istiqomahkan nanti tak kala kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah doa khusus yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Sayyidati Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan di dalamnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qauli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jika engkau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah doa, "Allahumma innaka afuwwun." Ya Allah, engkau Maha pengampun dan engkau senang kepada orang-orang yang memohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah. Maka hadirin rahimakumullah, satu hal amal ini nanti yang harus kita istiqomahkan kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita perbanyak doa ini, perbanyak, intinya adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Dosa mata kita, dosa panca indera kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa yang mungkin ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah yang kita mohon kepada Allah, perbanyak doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang kita amalkan kala bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, tentunya Al-Qur'an ini sudah kita amalkan semenjak dari masuk di hari pertama di bulan suci Ramadan. Nah, tetapi akan lebih kita kuatkan lagi tak kala kita memasuki 10 hari terakhir ini. Terlebih lagi kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan yang harus kita lakukan adalah istiqomahkan terus, perbanyak terus membaca Al-Qur'an, sehingga dengan baca Al-Qur'an itu insya Allah kita akan mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amal yang ketiga yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar tersebut adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini baik secara khusus dengan lisan kita bertasbih, bertahlil, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan mungkin zikir-zikir yang lainnya. Pada intinya adalah perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya adalah mungkin zikir dengan afal kita, dengan anggota tubuh kita. Apa salah satunya? Yaitu perbanyak salat-salat sunnah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu malam Lailatul Qadar, perbanyaklah salat-salat sunnah kita. Salat tarawih, tambah lagi dengan salat qiyamul lail, salat tahajud. Di pagi harinya juga tidak kalah pentingnya salat duha dan salat-salat sunnah yang lainnya. Maka dengan asbab salat-salat itu sebagai tanda ingat kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak kala itu dilakukan merupakan insyaallah kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir, apa yang harus kita amalkan? Dijelaskan dalam kitab tersebut tidak lain adalah berbanyak, yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pertama adalah doa khusus kita,
Yang keempat adalah doa kita secara umum, bukan hanya kepada diri kita pribadi, tetapi juga kepada kemaslahatan kaum muslimin. Nah, terlebih lagi saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi 19 atau Corona 19 ini. Maka seyaknya ada sepatutnya lah, karena nanti kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, satu hal yang harus kita perbanyak adalah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ujian cobaan Corona 19 ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma idfa'anal ghala wal waba wal bala wal fasa wal munkar wa yusuful muhtalif wa sari wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, bala ini ataupun ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, 4 hal inilah yang harus kita amalkan nanti tak kala kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini senantiasa mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.